Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga hari ini kita semua diberikan keberkahan hidup dan kemurahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini cerita para wali akan berkisah tentang Kiai Haji Raden Asy'ad Syamsul Arifin dan Tokat Nabi Musa. Dikisahkan oleh Kiai Ahmad Ruhyat Habsyi. Beliau tidak pernah mondok di pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo. Seperti Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Muqtasid Ghazali, beliau juga tidak pernah bertemu langsung dengan Kiai Haji Raden Asy'ad Syamsul Arifin. Dan beliau juga belum bertemu langsung dengan zuriyahnya yang sekarang melanjutkan perjuangan beliau. Tapi sejak kecil beliau sering diceritakan almarhum abahnya tentang Kiai Asy'ad, yang pada tahun 1984 Abah pernah bertemu Kiai Asy'ad pada momen Muktamar NU yang diselenggarakan di pesantrennya. Kiai Ahmad Ruhyat berkisah sedikit tentang biografi Kiai Asy'ad ini, hanya didasari mahabbahnya kepada Kiai yang menjadi penghubung antara Syekhona Khalil dengan Hadrus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari dalam pendirian Nahdlatul Ulama ini. Lebih dari itu, beliau ingin meyakinkan semua Nahdiyin bahwa organisasi NU didirikan bukan oleh sembarangan kiai, tapi oleh para kiai ashabul karamah wal ma'unah. Dan beliau mengajak kita semua untuk berkhidmat kepada NU dengan penuh tulus ikhlas. Tulisan ini bersumber dari Mau'izah Hasanah yang disampaikan oleh salah seorang putri Kiai Asy'ad, Al-Mukarramah Ibu Nyai Makiyah Asy'ad, pada acara pertemuan alumni Salafiyah Syafi'iyah di Malang, Jawa Timur. Dan beliau khususkan kisah ini untuk kaum Nahdliyin yang percaya karamah wali dan ma'unah para ulama. Kiai Haji Raden Asy'ad Syamsul Arifin, pahlawan nasional, pengasuh pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo, yang juga pendiri Jami'iyah Nahdlatul Ulama, pada masa muda belajar dasar ilmu agama dari ayahnya sendiri, Kiai Haji Raden Syamsul Arifin. Setelah puas mendapat ilmu dari sang ayah, Asy'ad muda minta izin untuk mondok di pesantrennya Syekhona Khalil Bangkalan. Ayahandanya tentu merasa senang mendengarnya dan sangat mendukung niat putranya yang atas keinginannya sendiri ngaji kepada kiai yang menjadi gurunya para kiai Jawa itu, seraya memberi nasihat. Niatkan dalam hatimu untuk mengabdi kepada Syekhona Khalil. Nasihat dari Kiai Syamsul ini terdengar sedikit ganjil, karena biasanya orang tua yang mendoakan anak memberi amanat agar niatnya mencari ilmu. Kiai Syamsul juga membekali Kiai Asy'ad muda tidak seperti orang lain. Bukan koper atau tas yang berisi pakaian dan kitab, Kiai Asy'ad diberikan hanya 3 buah besek atau wadah kecil. Besek pertama berisi alat untuk mengupas kelapa dan memotong kayu. Besek kedua berisi biji asam dan besek ketiga berisi nasi aking. Lalu berangkatlah Kiai Asy'ad menuju Bangkalan, Madura. Dan niat Kiai Asy'ad untuk mengabdi seperti disampaikan ayahnya ternyata diketahui oleh Syekh Khalil. Kiai Asy'ad ditempatkan oleh Syekh Khalil di kamar yang paling dekat dengan rumahnya. Tentu agar sang guru lebih mudah memanggil Kiai Asy'ad jika diperlukan.
Suatu hari, Syekh Khalil mengumpulkan para santrinya dan dawuh, "Para santri sekalian, hari Jumat yang akan datang, saya akan kedatangan tamu agung. Saya akan siapkan masakan istimewa untuk menjamunya. Siapa di antara kalian yang siap mencari kayu bakar?" Dari sekian banyak santrinya, Kiai As'adlah yang mengacungkan telunjuk. "Saya siap, Kiai." Kiai As'ad pun seharian mencari kayu bakar sesuai perintah gurunya. Setelah hari Jumat tiba, beliau dipanggil Syekh Khalil. "As'ad, hari ini tugas kamu menyambut tamu, siapa saja yang datang, dalam keadaan apa saja. Jika dia mau menemuiku, maka terimalah dan antar dia ke rumahku." Hampir seharian Kiai As'ad menunggu tamu yang datang, tapi sampai sore tamu yang ditunggu belum datang juga. Hanya ada seorang laki-laki tua dengan pakaian compang-camping, badannya kumal penuh borok dan bau. Tetapi karena ingat pesan gurunya, siapa saja yang mau menemuinya dalam keadaan apa saja, tetap harus diantar ke rumah gurunya. Walaupun dengan hati yang penuh dengan pertanyaan, Kiai As'ad tetap mengantar orang ini. Tapi betapa kagetnya Kiai As'ad, orang yang kumal ini malah disambut oleh Syekh Khalil dengan sumringah. Penuh keakraban, dirangkul, dicium pipinya. "As'ad, antarkan tamu ini ke jalan lagi, beliau mau pulang," perintah Syekh Khalil kepada Kiai As'ad. Kiai As'ad pun menjalankannya dengan hati yang masih bertanya-tanya. Setelah selesai mengantarkan tamu itu, Kiai As'ad dipanggil lagi Syekh Khalil. "As'ad, kamu tadi cium tangan tamu saya gak?" "Gak, Kiai, saya gak kuat bau badannya," jawab Kiai As'ad jujur. "Sayang sekali As'ad, padahal beliau adalah Nabi Khidir alaihi salam," ujar Syekh Khalil. "Waduh Yai, saya nyesel gak mencium tangannya. Kalau beliau ke sini lagi, biar saya yang jemput lagi, saya pasti akan cium tangan beliau. Jumat depan beliau kesini lagi, pokoknya dengan wajah apapun tamuku nanti kamu antar ke rumahku lagi ya As'ad." "Siap Yai, dengan senang hati Yai," ujar Kiai As'ad mantap. Jumat berikutnya sejak pagi Kiai As'ad sudah berada di pinggir jalan raya untuk menyambut Nabi Khidir alaihi salam yang akan bertamu lagi kepada gurunya. Seperti minggu kemarin, tidak ada seorang pun yang datang. "Pokoknya dalam kondisi apapun, tamu yang mau bertemu guruku akan aku cium tangannya," pikir Kiai As'ad. Tiba-tiba ada seorang Belanda, tinggi besar, bule, mancung dengan logat bahasa Madura bercampur Belanda datang dan minta diantar ke rumah Syekh Khalil. Katanya Khalil sakit ya, antar saya menemuinya dek. Tentu saja Kiai As'ad merasa kaget. Orang Belanda kok tahu guru saya, jangan-jangan dia mau membunuhnya. Tapi karena ingat pesan gurunya, akhirnya tamu ini diantar lagi oleh Kiai As'ad. Seperti kemarin juga, Syekh Khalil menyambut tamu londo ini dengan sumringah, bahkan ngobrol lama sekali. "As'ad, antar tamu ini ke jalan raya," perintah Syekh Khalil. Setelah tamu itu pulang dan menghilang entah kemana, Syekh Khalil nanya, "As'ad, kamu cium tangan tamu tadi gak?" "Gak Yai, masa saya harus nyium tangan londo?" "Sayang As'ad, padahal tadi itu Nabi Khidir yang menyamar dengan wajah londo." "Waduh, saya nyesel banget Yai. Nanti kalau beliau bertamu lagi minggu depan, saya siap jemput lagi Yai." Jumat berikutnya Syekh Khalil manggil Kiai As'ad lagi.
As'ad, hari ini kamu pergi ke stasiun dan jemput Nabi Khidir di sana ya. Betapa girangnya hati Kiai As'ad yang dipercaya oleh gurunya menjemput Nabi Khidir alaihi salam. Berangkatlah beliau ke stasiun yang berjarak kurang lebih 3 km dari pesantren. Tak lama menunggu kereta api tiba, lalu turunlah seorang laki-laki tampan memakai belangkon dan membawa tongkat, tiba-tiba menunjuk Kiai As'ad dengan tongkatnya dan berkata, "Kamu As'ad ya, yang diperintahkan gurumu Syekh Khalil untuk jemput saya?" Kiai As'ad ini yakin bahwa orang ini adalah Nabi Khidir alaihi salam. Beliau mencium tangannya dengan penuh rasa ta'zim. Kemudian mereka berdua berjalan menuju pesantren Syekh Khalil. Selama di perjalanan itu, tangan Kiai As'ad dipegang oleh Nabi Khidir sambil terus diajari ilmu rohani, ilmu tarekat yang menjadikan seseorang futuh dan ma'rifat kepada Sang Maha Pencipta. Kiai As'ad menyaksikan Nabi Khidir alaihi salam memberikan tongkat yang dibawanya itu kepada Syekh Khalil. Dan menurut Kiai As'ad, berdasarkan cerita Nabi Khidir alaihi salam, tongkat itu adalah tongkatnya Nabi Musa alaihi salam. Setelah beberapa tahun kemudian, Kiai As'ad dipanggil oleh Syekh Khalil untuk menyampaikan tongkat itu kepada Hatrus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari di Tebu Ireng, Jombang, murid Syekh Khalil lainnya, yang menandai restu beliau atas berdirinya Jami'iyah Nahdlatul Ulama. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.